kami berinisiatif untuk membincang buku ini karena kami baru saja kehilangan anak kami. Namanya alam barzakh ya. Barzakh itu masih ada di langit dunia menurut Ibnu Qayyim. Kalau Pak Quraisy bilang ibarat kaca, dia duduk di sebelah kanan, dia lihat keluarganya. Nah, kalau dia melihat ke kiri, dia sudah melihat akhiratnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku, dan kali ini bukunya agak istimewa ya. Bang Ipul akan membincang satu buah kitab lagi, dan ini kitab terjemahan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Alam Roh. Kebetulan kami mendapatkan bukunya yang ini, jadi judulnya Alam Roh dari terbitan penerbit Insan Kamil. Di sini ada tulisannya Tahqiq Syekh Kamil Al-Uwaidah. Jadi bagaimana isinya? Ini nanti Bang Ipul akan membincang dan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana hasil bacaan Bang Ipul dari buku ini gitu. Dan sebelum itu saya memberitahukan sebenarnya buku ini kami berinisiatif untuk membincang buku ini karena kami baru saja kehilangan anak kami, tepatnya di tanggal 11 Agustus 2022 ya. Anak pertama kami itu anak kami bernama Latifah. Jadi dia beberapa kali muncul di video ya, di video kami yang sebelumnya beberapa kali juga muncul ikut dalam video bincang buku kali. Nanti akan saya cantumkan videonya di bawah, teman-teman boleh lihat, dan teman-teman juga bisa lihat di foto-foto yang saya sematkan di sini. Jadi pada Bang itu saya persilakan untuk membincang buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Ruh ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Kita tahu bahwa Imam Ibnu Qayyim ini dia adalah murid terdekatnya dari Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah itu tokoh yang istimewa ya di kalangan para tekstualis ya, di kelompok yang kurang begitu simpati akan ajaran tasawuf ya, karena dalam sejarahnya Ibnu Qayyim ini adalah salah satu muridnya Imam Ibnu Taimiyah yang anti tasawuf, tapi dia sendiri diam-diam jatuh cinta kepada tasawuf. Tapi ini bukan kitab tasawuf, tapi ini adalah kitab dari alam roh ya. Jadi dalam keyakinannya orang Islam ya, itu salah satunya adalah mempercayai hal-hal yang gaib ya, mempercayai hal-hal yang gaib begitu. Jadi ruh ini adalah perkara gaib ya. Kalau dalam pandangan normal ya, ruh ini tidak bisa diteliti di laboratorium ya, di mikroskop tidak bisa ditahu karena dia bukan wilayah penginderaan ya. Nah, ruh itu datang dan pergi, dilihat hanya ditahu dari tanda-tandanya dari kehidupan seseorang. Nah, seperti itu. Nah, ruh ini ya, jadi kita membaca buku ini itu sebenarnya untuk mengetahui, karena ada kondisi kedukaan tadi, itu suasana kedukaan tadi ya. Jadi apakah kita masih bisa ya berhubungan ya, dalam arti apakah masih ada kemungkinan kita punya hubungan ya dengan orang yang sudah meninggal. Orang yang kita cinta itu kan tidak mungkin hanya pergi begitu saja tanpa misalnya kita kirimkan doa ya. Kalau kami di sini kebetulan ya. Karena begini, ada juga kepercayaan orang yang
ketika kita memanjatkan doa itu tidak sampai, ya, tidak sampai kepada ruhnya si mayit, si orang meninggal ini, karena meyakini hadis bahwa ketika seorang meninggal dunia maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga bagi yang lain mungkin tidak ada ruang, ya, bagi kebaikan, tidak ada hubungannya lagi dan itu, ya. Sementara kalau kita melihat, ya, di barat juga ada pemikiran seperti itu yang datang dari Heidegger. Heidegger itu mengatakan, ya, di dalam bukunya Sein und Zeit, ya, ada dan waktu, dia bilang ketika seorang mati, ya, maka akhiratnya itu adalah bermukimnya dia di kesadaran orang yang masih hidup. Sebatas itu. Karena di barat sendiri tidak ada sistem penjelas, ya, mengenai kemana ruh itu pergi, ya. Kalau di Islam, ya, ketika seorang meninggal dunia maka ruhnya itu kemana? Ada yang disebut dengan alam barzah, ya, yang di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ruh itu berada di dalam genggaman Tuhan, ya, ruh itu di dalam genggaman Tuhan, ya. Untuk ada 3 hal, ada 3 jenis ruh itu, 3 bentuk ruh itu dalam genggaman Tuhan. Yang pertama orang yang meninggal, orang biasa. Yang kedua yang meninggal adalah orang yang mati syahid. Yang ketiga adalah ketika anak-anak lupa. Yang pertama tentang orang biasa, meninggal biasa. Yang kedua tentang orang yang mati syahid. Yang ketiga orang yang tidur. Nah, itu ruhnya berada dalam genggaman Tuhan. Yang orang yang biasa itu masuk ke alam barzakh, ya. Kalau Pak Quraisy Shihab dia menjelaskan bahwa ada ruangan seperti kaca, ya, yang ditempati orang itu, namanya alam barzakh, ya. Barzakh itu masih ada di langit dunia menurut Ibnu Qayyim, masih ada di sekitar langit dunia, jadi belum keluar dari bumi yang ada sekarang. Tapi kita tidak tahu di mana. Nah, kalau Pak Quraisy bilang ibarat kaca, dia duduk di sebelah kanan, dia lihat keluarganya. Makanya dikatakan jangan berbuat kemaksiatan, ya, berbuat kejahatan itu akan membuat malu orang yang keluarga kita yang sudah meninggal, karena mereka menyaksikan perilaku kita yang masih hidup. Hanya kita tidak bisa tahu, ya kan, seperti itu. Nah, kalau dia melihat ke kiri, dia sudah melihat akhiratnya seperti apa. Makanya ketika orang yang disibukkan dengan dosanya, ya ketika orang yang banyak dosanya, dia akan disibukkan dengan itu. Tapi bagi orang yang amalnya bagus, ya, diperlihatkan amalnya nanti jalannya ke surga, kan, dia tidak khawatir, dia akan tidur seperti tidurnya pengantin, ya kan. Tiba-tiba pas akhirat dikasih bangun, tiba-tiba kita dikasih bangun, ya kan. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Tapi itu metafor, ya, pengibaratan. Itu, ya, dalam genggaman Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid itu ruhnya ditaruh, ada 2 pengertiannya. Ditaruh dalam burung warna hijau yang bebas berkeliaran di surga. Itu. Yang kedua, itu ditaruh di dalam ruh itu, disimpan di dalam jasadnya burung. Yang kedua, dalam bentuk burung, sebagaikan burung yang terbang, ya, bagaikan burung yang warna hijau itu terbang melintas di surga, kesana kemari, ya, makan buah-buahan dari surga. Tapi itu walau alam, ya, itu bisa ada penafsiran lagi. Yang ketiga adalah orang yang tidur, ya. Orang yang tidur itu disebut juga mati kecil, ya. Jadi ketika dia tidur, ruhnya itu dipegang dalam genggaman Tuhan. Jadi, dan ketika dia dikembalikan, dia bangun, ya, atau dia bangun dikembalikan. Nah, makanya ini ada kemungkinan bahwa orang yang tidur itu bisa saja keterusan, ya. Dalam arti jiwanya digenggam tapi tidak dikembalikan lagi. Nah, itu makanya diajarkan kita untuk membaca doa, ya. Kita jadi kayak ceramah agama, ya. Bincang buku ini seperti bicara agama.
Ya, jadi seperti itu. Iya. Tetapi begini, ruh dalam genggaman Tuhan itu diceritakan ya, di sini ada riwayat mengatakan ketika orang datang berziarah ya ke kuburan ya, maka Tuhan mengembalikan ruh itu kepada si mayit di dalam kubur untuk menjawab salamnya orang yang datang. Jadi ziarah kubur itu ada manfaatnya. Tapi dikembalikan ini bukan berarti dikembalikan supaya hidup kembali, tapi tidak. Dia seperti ibaratnya menyalakan senter, tombolnya dipegang dari sini dan pancarannya itu yang datang ke sana untuk menjawab salam. Jadi dia tidak keluar dari posisinya di alam barzakh, tapi pancarannya itu yang keluar untuk menjawab salam. Kira-kira seperti itu. Ini yang ada dalam buku. Dalam buku ini. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, itu gambaran-gambarannya ya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang meninggal itu bisa mendapat manfaat dari amalannya orang yang masih hidup? Sementara tidak ada transfer amal, ya. Tidak ada transfer amal. Yang ada itu amalan yang diniatkan sejak semula adalah untuk si yang meninggal. Dasarnya dari mana? Ada hadis yang kuat yang di sini disebutkan bahwa ada beberapa orang ya, diceritakan dalam berbagai hadis, datang kepada Nabi. Wahai Nabi, ibu saya waktu mau meninggal itu ada punya utang puasa, nazar ya, seperti itu. Dan disampaikan ke saya. Jadi itu bagaimana? Jawab Nabi, maka puasalah atas nama dia, atas nama orang tua itu. Nah, seperti itu. Jadi ada kebolehan ya, dalam batas bahwa kita mengerjakan tapi diniatkan saya berpuasa. Ini puasa ini atas nama ibu saya. Nah, bukan dalam rangka misalnya begini. Saya berpuasa, saya berniat puasa. Begitu puasa sudah selesai saya kerjakan, ya Tuhan, puasa saya yang kemarin itu saya hadiahkan saja untuk ibu saya. Nah, itu yang menurut Ibnu Qayyim tidak pas, karena hadis itu menginginkan ya amalan ini atas nama, bukan amalan kita. Kalau kita tidak berniat atas nama, berarti amalan itu untuk kita, dan amalan yang kita kerjakan tidak bisa disedekahkan, tidak namanya. Itulah yang disebut dengan tidak ada transfer. Ya, dan ini saya rasa ini kekayaan perspektif ya dalam Islam. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga memang itu ayat tentang puasa ya, kewajiban. Lalu bagaimana dengan doa? Kan? Nah, menurut Ibnu Qayyim, dengan disahkannya amal wajib itu seperti puasa itu ditunaikan atas nama yang meninggal, maka amalan-amalan kecil yang lain juga ikut mengikuti status dari amalan yang wajib itu. Jadi macam saya baca doa ini atas nama ya. Baca doa ini untuk untuk anak saya baca Fatihah untuk anak saya. Jadi dengan dasar ini menjadi sahlah doa-doa yang dipraktikkan oleh masyarakat kita itu, membaca Fatihah misalnya di malam-malam keberapa, Baca Yasin untuk keluarga kita yang meninggal di kuburannya, baik di kuburan maupun di rumah, di mana saja. Bahkan beberapa pembalik pernah menyarankan bahwa jangan di tempat mana saja ya, di mana saja selain di toilet ya, di dalam WC jangan. Itu ketika teringat dengan anggota keluarga kita yang meninggal, langsung kirimkan Fatihah. Seperti itu. Nah, di mana saja itu sah. Nah, itu adalah dasar ya. Tapi di sini memang Ibnu Qayyim ini banyak mengambil sumber untuk satu masalah, itu banyak mengutip sumber-sumber hadis ya. Dan ini saya kira sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Ulama-ulama dalam Islam itu ketika dia membahas satu masalah, dia mengutip dari berbagai sumber, banyak rujukan. Misalnya tadi keabsahan tentang mengerjakan amal atas nama orang yang meninggal.
itu tidak hanya satu hadis saja dia kutip, tidak hanya 5 hadis yang berkaitan, bahkan ada hadis-hadis yang bertentangan itu dia konfirmasi ya, dia apa namanya, dia kaji secara bersama-sama, dia bandingkan ya, kemudian dia logikakan ya, logikanya Ibnu Qayyim di sini sangat kuat sekali, berlogika berdasarkan teks ya, itu. Jadi jangan dikira ulama-ulama itu irasional ya. Nah, dan kemudian di sini buku ini di sini ada disebutkan tahqiq ya. Tahqiq itu artinya diperiksa. Kalau ada istilah terjemahan ada tahqiq itu artinya diperiksa. Nah, pemeriksa ini Syekh Kamil Al-Waidah ini dia memeriksa isi teksnya asli dalam bahasa Arab kan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia memeriksa khusus sumber. Misalnya ada hadis yang dicantumkan Imam Ibnu Qayyim, dia periksa itu hadis itu ya. Dari mana sumbernya? Dia mengutip itu dari mana? Ada tidak di dalam kitab-kitab yang sahih ya? Kalau di dalam Sunni ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Kutubus Sittah ya. Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, ya kan? Yang 6 itu. Nah, itu standar kitab 6. Dan kemudian diberi keterangan apakah hadis ini sahih dari segi sanad dan matannya, ataukah dia termasuk hadis ahad, ataukah dia apa? Ya. Daif. Daif. Tapi di sini kebanyakan yang berbicara tentang kunjungan ke kubur ya, itu saya lihat di sini kebanyakan hadis yang sifatnya daif ya, tapi dari segi sanad seperti itu. Tapi isinya dengan hadis-hadis lain itu tidak bertentangan. Bagaimana kalau yang tentang orang yang sudah meninggal yang masuk di dalam mimpi? Masuk dalam mimpi. Nah, itu bisa jadi. Kita mimpikan ya. gitu. Nah, dalam penjelasan Ibnu Qayyim ini mengutip dari beberapa sumber ya, bahwa apakah, pertanyaan begini, apakah orang yang meninggal itu bisa saling mengunjungi? Misalnya teman kita meninggal kan, dengan anggota keluarga kita meninggal, tapi semasa hidup mereka berkenalan, apakah di akhirat mereka bisa bertemu? Nah, dalam buku Ibnu Qayyim ini, jangankan mereka yang sudah meninggal, ruhnya orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal itu bisa bertemu, tapi di dalam mimpi ya. Hanya saja di sini mimpi itu dengan catatan bukan mimpinya orang biasa. Karena begini, di dalam wacana tasawuf ya, mimpi itu adalah salah satu petunjuk. Ya dasarnya ya sholat istikharah itu. Sholat istikharah itu kan kita meminta adanya diberikan petunjuk, salah satunya lewat mimpi kan. Jadi seperti itu. Jadi mimpinya orang soleh itu adalah petunjuk. Ya, mimpinya orang yang soleh, yang hatinya bersih, yang dekat dengan Tuhan ya, itu pasti diberi petunjuk, salah satunya lewat mimpi. Dan itu memang dalam Islam itu diceritakan lebih banyak di dalam dunia tasawuf. Jadi orang yang menolak tasawuf sudah pasti mereka tidak akan percaya itu sumber-sumber yang berasal dari mimpi. Mereka percayanya sumber-sumber yang berasal dari hadis ya. Nah, di sini Ibnu Qayyim banyak mengutip pendapat yang berasal dari mimpi. Tapi hebatnya pendapat itu banyak. Ya, makanya di sini juga Ibnu Qayyim. Nah, di sini pemeriksaannya tahqiq itu setiap kutipan dari mimpi yang kalau itu tidak didasari, kan hadis juga ada. Kan sahabat ini bermimpi ketemu ini. Kan ini. Kemudian ditanyakan kepada Nabi itu. Kan ada yang redaksi begitu. Nah, itu tercatat dalam kitab hadis, makanya disebut di sini sahih menurut pemeriksa ini. Karena ada disebutkan di hadis. Nah, masalahnya yang dibawa generasi sahabat tabi'in yang tidak ketemu dengan Nabi ini, mereka yang bermimpi. Nah, bertemu dengan si fulan, bagaimana kondisinya di sana? Dia itu kesusahan, dia itu mendapat siksa, atau dia itu sudah mendapatkan kenikmatan akhirat kan, seperti itu. Nah, itu. Nah, di sini oleh penahqiq ini
diberikan catatan kaki bahwa yang bersumber dari mimpi itu tidak dapat dijadikan hujah. Ya, itu. Tapi Ibnu Qayyim juga mengakui bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah secara objektif ya. Tetapi masalahnya banyak. Rata-rata mimpi itu bercerita tentang hal yang sama. Nah, yang dalam ilmu hadis ada istilah yang tidak mungkin bersepakat untuk berbohong, kan? Kan seperti itu. Melakukan konspirasi bahwa kok nanti kalau menceritakan mimpi ini harus begini, kalau nanti tidak mungkin orang itu ketemu bagaimana, kan? Melakukan konspirasi untuk menciptakan teori tidak mungkin. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada juga yang mau bilang begini, dari mana tahu apa namanya, ruh itu harus sangat berhati-hati kita membicarakan ruh, karena di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 ada disebutkan yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi, ya kan? Jadi mereka bertanya kepadamu ya, tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, jadi dengan dasar itu sebagian orang mengatakan bahwa tidak boleh kita sembarangan bicara ruh, karena ruh itu biar bagaimanapun urusan Tuhan. Kita tidak tahu, cuma sedikit saja kita diberi pengetahuan. Nah, tapi ingat asbabun nuzul ayat itu ya. Di situ ada istilahnya apa namanya? Kata ganti ya. Kata ganti. Ya. Nabi, Allah berfirman kepada Nabi. Kan mereka itu siapa? Pada saat itu Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi menanyakan, kamu ditanya tentang ruh. Siapa yang berbicara ini? Allah kan berbicara kepada kamu, ditanya tentang ruh. Jadi katakanlah, kasih tahu kepada siapa? Kepada orang itu, bahwa ruh itu urusan Tuhanku, ya kan? Tuhanku. Kamu tidak dikasih tahu, diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit. Kamu itu siapa? Orang-orang Yahudi itu, bukan Nabi Muhammad yang dikasih tahu gitu, yang diberi penjelasan begitu. Makanya sama saja begini, ruh itu urusan Tuhanku. Kamu tidak dikasih tahu kecuali hanya sedikit. Kalau saya banyak gitu. Jadi itulah mengapa ulama-ulama dalam Islam itu bisa membahas ruh sampai dalam kitab yang cukup tebal. Bahkan yang banyak membahas tentang itu adalah Imam Al-Ghazali ya. Cuman kalau Imam Al-Ghazali itu pemikirannya sudah kompleks ya, dan lebih banyak bukunya yang populer beredar di masyarakat. Kalau ini Ibnu Qayyim agak terbatas ya, dan memang apa namanya, lebih mudah ya. Ini bahasa yang diberikan Ibnu Qayyim ini bahasa yang mudah ya, mungkin pengaruh terjemahan. Saya sudah membaca berapa, ada lagi satu versi yang Kisti Press itu yang judulnya ruh saja, ini kan alam ruh. Ada juga yang beri judul, misalnya Pustaka Al-Kausar, dia tulis Ar-Ruh ya. Nah, itu beda-beda penerbit, beda-beda terjemahan. Tapi dari terjemahan-terjemahan itu kalau kita baca, ini isinya semuanya sama, sangat mudah dipahami. Berarti kita bisa mengandaikan bahwa memang dalam cara menulis itu Ibnu Qayyim itu tidak menyajikan bahasa yang sulit ya, yang rumit dipahami. Dan juga memang minim syair-syair. Di sini lebih banyak kekuatan logika yang bermain ya dalam buku ini. Menganalogikan segala sesuatu itu kuat sekali. Mencari penjelasan ya, mengkonflikkan ya, dalil-dalil itu yang kontradiktif, yang berlawanan itu dicari konteksnya ya. Dan kalau kita baca ini sangat kuat sekali logikanya. Ya, itu ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang belum dijelaskan dalam buku ini. Antara lain, apakah ruh itu kadim ya, dalam arti terdahulu, atau dia diciptakan.
Nah, itu belum dibahas di sini. Nah, kita Silakan hanya baca sendiri. iya, nanti baca sendiri. Nanti teman-teman bisa baca dan menarik kesimpulan bagaimana, dan sekaligus mengamati bagaimana cara Imam Ibnu Qayyim ini dalam mengambil kesimpulannya. Dia menghadirkan teori-teori ya, kutipan dari dia menyusun kerangka pemikiran ya. Dia logikakan, dia benturkan antara satu dan yang lain, dan akhirnya dia mengambil kesimpulan ya, menurut pendapatnya dia mana yang tepat ya, seperti itu ya. Itu kekuatan pikiran dari seorang Ibnu Qayyim ya, seperti itu. Jadi saya kira itu saja yang bisa kita bincang pada hari ini. Oke. Jadi tidak semua ini dibincang di video ini, jadi masih ada banyak yang harus dibahas dari buku ini, tapi teman-teman sebaiknya membaca langsung dari bukunya. Jadi ada dari beberapa penerbit ya buku ini. Ada penerbit, ada Kisti Press. Kebetulan kami dapat yang penerbit Insan Kamil. Ya, ada Kisti Press, ada Al Kausar juga ya, penerbit Al Kausar. Jadi silakan teman-teman cari. Atau paling bagus cari yang bahasa Arab ya, bahasa Arab aslinya kalau yang mampu. Kalau saya ada versi digitalnya, cuman itu 700 dalam bahasa Arab itu sekitar berapa? 700 halaman kira-kira. Tapi itu kan penuh dengan catatan kaki ya. Ya. Iya. Jadi kalau terjemahan ini kan catatan kakinya minim, jadi agak tipis. Jadi kebetulan buku ini yang menemani hari-hari kami kemarin. Di hari-hari kami berduka, sampai sekarang pun kami masih berduka. Tapi buku ini cukup membantu ya. Sebagai terapi begitu bisa menerima kenyataan. Dan melalui video ini juga kami meminta pada teman-teman, barangkali teman-teman ada yang berkenan untuk mengirimkan doa Fatihah kepada almarhumah anak kami. Namanya Latifah. Ya, seperti itu. Dan pada dasarnya kita sebagai orang yang ditinggalkan ya, diambilnya anggota keluarga kita ya, dengan wafatnya mereka itu sebenarnya bagi ujian bagi kita ya, sebagai seberapa kuat kita dalam keberimanan itu, dan kita sendiri ikhlas, dan mungkin kalau ada rasa-rasa sedih itu manusiawi lah. Kira-kira manusia itu diberikan potensi untuk menangis ya, tertawa, berpikir dan lain sebagainya, merenung, mengalihkan pikiran. Semua itu potensi yang diberikan Tuhan, dan pada akhirnya ketika manusia masuk kepada salah satunya itu adalah manusiawi juga ya, seperti itu ya. Pada intinya ya, segala sesuatu harus diikhlaskan, dan begitulah cara Tuhan untuk ya, mudah-mudahan ya, untuk membuat kita lebih kuat dari yang sebelumnya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu bincang buku kami. Kali ini kebetulan kami membincang satu buah kitab dari Imam Qayyim Al-Jauziyah. Dan kepada teman-teman yang misalnya ingin ada permintaan, request buku apa, ada buku yang akan kami bincang di video kami berikutnya, silakan cantumkan di kolom komentar mau buku judulnya apa, penulisnya siapa. Nanti kalau kami dapat bukunya kami adakan, dan nanti kami langsung bincang di YouTube kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen.